Horas Shalom untuk kita semuanya, Amang dan Inang dan para Naposo Bulung, Gereja KBP Tanjung Sari. Salam jumpa kembali pada renungan hari ini. Tentang firman Tuhan kita akan dengarkan, namun kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, telah memberikan kepada kami sukacita setiap saat. Terima kasih Tuhan telah melengkapi hidup kami dengan firman-Mu, sehingga kami melangkah setiap saat penuh dengan keyakinan bahwa Engkau bersama dengan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, agar firman-Mu kami dapat pahami dan kami hayati dalam hidup kami dan laksanakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berangkat dari firman yang setiap saat kita dengar bahwa dosa itu sangat menyakitkan. Dosa itu ibarat penyakit kanker yang selalu membentuk sel dan mengembang dan merusak berbagai hal sistem organ-organ tubuh manusia. Sehingga manusia itu lemah. Sehingga manusia itu tidak mampu untuk melaksanakan sebuah pekerjaan secara maksimal. Karena sel-sel tersebut merusak sistem kehidupan tubuh manusia. Saudara-saudara, karena itu dosa itu harus dihilangkan dari dunia ini. Dosa itu harus hilang dari kehidupan manusia. Namun pertanyaannya, kita tahu dalam sejarah kehidupan manusia, dalam sejarah perjalanan hidup manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apapun cara manusia, apapun cara Adam dan Hawa dan para keturunannya untuk keluar dari dosa, tidak pernah berhasil. Tidak pernah bisa membuat manusia itu keluar daripada dosa. Manusia tetap menjadi budak dan hamba dosa. Saudara-saudara, secara prinsip dan keinginan secara esensial, manusia butuh keluar dari dosa. Itu dalam sejarah kehidupan manusia dan bahkan sampai saat ini. Tetapi manusia tidak mampu untuk keluar dari situ. Adam dan Hawa tidak mampu. Karena itu, kalau kita katakan manusia ingin keluar dari situ, tidak mampu karena kekuatannya sendiri. Manusia hanya membutuhkan sebuah hadiah. Manusia hanya membutuhkan sebuah pemberian agar bisa merdeka dari dosa. Merdeka dari perbudakan dosa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka hadiah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk keluar dari dosa adalah kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Dia memberitakan Injil sukacita, bahkan tidak hanya itu. Dia juga menyempurnakan Injil tersebut dengan puncaknya pada salib. Saudara-saudara, salib adalah
perdamaian manusia dan Allah. Yesus yang disalibkan di kayu salib adalah perdamaian manusia dengan Allah. Dan itu adalah hadiah yang sangat berharga sekali. Dengan diberdamaikannya manusia dengan Allah, maka manusia bukan menjadi milik dosa lagi, tetapi menjadi milik Allah. Dan manusia seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa manusia harus hidup dalam kasih karunia Allah. Manusia harus berangkat dari kasih karunia Allah. Itu sebabnya kalau mau kita katakan bahwa tanda bahwa manusia hidup dalam kasih karunia Allah, manusia akan mendidik kehidupannya sesuai dengan berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Manusia harus hidup menghasilkan buah-buah iman dan buah-buah roh. Dengan demikian manusia menyatakan dirinya hidup dalam kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah telah nyata dalam hidup manusia. Demikian juga ketika manusia meninggalkan keinginan-keinginan duniawi dan hidup beribadah dengan Tuhan Allah, pada hakikatnya manusia kita menyatakan kepada dunia ini bahwa kita hidup dalam kasih karunia Allah dan kasih karunia Allah telah nyata di dunia ini. Kapan ini akan kita laksanakan dan kita perbuat? Sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, hidup kita harus berada di dalam kasih karunia. Tanda-tandanya tadi, melaksanakan segala pekabaran Injil hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam diri Yesus nyatalah kasih karunia. Terlihat dari kita yang mau melaksanakan berita sukacita Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut ketika kita melaksanakan kasih karunia Allah dan menyatakan bahwa kasih karunia Allah telah ada di dunia ini. Ingatlah, Roh Allah akan memampukan kita melaksanakannya. Karena Roh Allah lah yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong bagi kita untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan segala berita sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Bersukacitalah karena kita hidup dalam kasih karunia Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami telah menerima kasih karunia-Mu melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Tanda bahwa kami telah berada dalam kasih karunia dan kasih karunia itu telah nyata dalam hidup kami. Kami mau melaksanakan segala kehendak-Mu. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan daging. Hidup beribadah dengan-Mu saja Tuhan. Bapa di sorga, kami mau menyatakan itu kepada dunia ini. Tuhan, berkati kami, para umat-Mu, para jemaat-Mu, untuk setia kepada-Mu sampai selama-lamanya, sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Agar kami tetap memiliki mahkota kehidupan yang telah Engkau persiapkan untuk kami bagi yang menang. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.